Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Primers, kembali lagi di YouTube Prima DMI Jakarta Selatan. Alhamdulillah pagi ini kita sedang astagfirullahaladzim. Dan insya Allah pada hari ini kami akan melakukan safari religi bersama Albil Center yang bertujuan untuk menelusuri kami akan berkegiatan bersama Albil, yaitu safari religi menelusuri jejak peradaban agama Islam khususnya di Jakarta. Sebentar, itu anunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Primers, kembali lagi di YouTube Prima DMI Jakarta Selatan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami sedang berada di Albil Islam Center, dan insya Allah pada hari ini kami akan berkegiatan bersama Albil, yaitu safari religi menelusuri jejak peradaban Islam di Jakarta. Gimana keseruannya? Tonton videonya sampai akhir ya. Dadah. Alhamdulillah, sebuah gol yang sangat-sangat baik untuk dalam rangka ziarah akbar Waliullah Jakarta Bogor. Mudah-mudahan semua yang ikut ziarah, yang gak ikut ziarah, mudah-mudahan dapat keberkahan dari para Waliullah. Mudah-mudahan kita semua ke depan disehatkan badannya, dilancarkan urusannya, berkah dunia akhirat. Amin, Allahumma amin. Pada hari ini alhamdulillah hari ini sangat menyenangkan ya. Jadi pada hari ini kan kita ikut wisata religi ke makam-makam para waliullah, para habaib. Oh ya, itulah pendapat dari teman kita Saudara Rahmat yang telah dia sangat antusias sekali untuk mengikuti ziarah safari Islam itu pada hari ini. Alhamdulillah. Bang, ini kita di mana, Bang? Kita sedang berada di luar Batang, kawan-kawan. Oh, di luar Batang. Ramai juga ya, Bang ya? Rame, kita akan ziarah ke luar Batang. Kalau kalian mau ikut terus, ayo silakan ikuti kita Oke, sekarang. Bang, kita lanjut ya, Bang. Ya. Itu Sekarang kita udah sampai nih di depan masjid luar Batang ya. Ginilah kondisinya nih, ramai sekali ya kan, karena masjid luar Batang ini sudah tidak asing di kalangan seluruh warga Indonesia guys. Makanya banyak yang ziarah ke makam atau masjid luar Batang ini guys. Jadi mau tahu selanjutnya gimana? Lanjut guys. Alhamdulillah tadi kita telah selesai ziarah ke makam luar Batang ya, suasana sangat ramai dan banyak juga yang ziarah ya Bib ya. Alhamdulillah, Masya Allah, ramai banget nih hari ini ziarah, mudah-mudahan dapat keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal Dan alamin. dilancarkan semua urusannya, diberikan rezeki yang halal, yang barokah, yang banyak diberkati Habib Husin
bin Abu Bakar Ali Dusman Batang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita hari ini sedang berada di luar Batang. Nah, alhamdulillah kami sudah ziarah dan banyak di sini para peziarah yang datang dari berbagai macam daerah. Alhamdulillah kita lanjut lagi untuk ziarah selanjutnya di makam Mbah Priok. Ya. Halo Primers, alhamdulillah kami sekarang sudah sampai di titik kedua, yaitu makam keramat Kampung Bandan. Menurut sejarah yang saya pelajari, ya kan, makam keramat Kampung Bandan ini menjadi tempat peristirahatan 3 tokoh ulama besar yang menyebarkan agama Islam di Jakarta. Salah satunya ada Habib Muhammad bin Umar Al-Qudsi, Habib Ali bin Abdurrahman Ba'alawi, dan Habib Abdurrahman bin Alwi Asyatiri. Nah itu dia guys, cerita dari 3 tokoh ulama besar yang ada di Kampung Bandan ini. Yuk mari kita doakan di dalam. Mbah Priok ya. Oke, jadi kita nih udah melakukan ziarah yang pertama, kita sudah ke kampung Luar Batang, ke makam Luar Batang, yang ke titik kedua ke makam keramat Kampung Bandan. Sekarang the nextnya kita akan berangkat ke makam keramat Priok. Mbah Priok. Oke, ditunggu video selanjutnya guys. Dadah. Halo Primers, kembali lagi bersama saya dan Kak Ben. Sama saya, Kak Robi juga. Kami sedang berada di Gubah Al-Hadas Mbah Priok. Ini di titik berapa nih Kak Ben? Kita sekarang berada di titik ketiga. Oke, jadi ikutin terus keseruan safari religi sama kami bertiga. Ya, alhamdulillah sekarang kami udah sampai di titik ketiga, yaitu makam Mbah Priok atau bisa kita sebut Gubah Al-Haddad. Nah, makam Mbah Priok ini menyimpan sebuah kisah dari ulama terkemuka, yaitu Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Nah, Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad ini lahir di Ulu, Kota Palembang, Sumatera Selatan pada tahun 1227. Nah, beliau ini adalah salah satu tokoh yang paling penting pada penyebaran agama Islam di abad ke-18 bersama saudaranya, yaitu Al-Arif Billah Al-Habib Ali Al-Haddad. Nah, di sini kita bisa lihat ya suasananya yang sangat ramai. Jemaah pun yang datang tidak hanya dari ke kota Jakarta, bahkan dari luar Jakarta pun banyak jemaah yang datang untuk berziarah ke makam Mbah Priok. Nah, di sini kita bisa membuktikan bahwasanya tokoh ulama yang dimakamkan di sini itu sangat berpengaruh dan sangat menginspirasi.
Priok. Masya Allah, Bapak Haji. Berkah, gimana? berkah. Alhamdulillah. Haji Yusuf, gimana Haji Yusuf? Hah? Alhamdulillah, ini Haji Yusuf Asbawi, Ketua DMI. Ini anaknya DMI nih. Iya. Ya Bapak. Iya. Ini Ketua DMI Jakarta beliau. Ya. Iya. Kita sedang berada di dalam bis. Kita akan menuju makam Pak Bogor dengan cara bersama Gus Robi dan Gus Fadli dan Gus Rahmat. Nah, Gus Rahmat, gimana pendapat kamu tentang perjalanan pada hari ini? Alhamdulillah hari ini sangat menyenangkan ya. Jadi pada hari ini kan kita ikut wisata religi ke makam-makam para waliullah, para habaib. Oh iya, itulah pendapat dari teman kita, Saudara Rahmat, yang dia sangat antusias sekali untuk mengikuti ziarah safari Islami pada hari ini. Untuk selanjutnya kita akan menuju ke Bogor. Berapa jiwa sih yang ikut? Hah? Berapa jiwa yang ikut? Yang ikut sekitar 90 orang. Tiga betul? Hari? Masuk ke Gus Robi. Halo, Bang. Ya, sekarang kita seperti yang dibilang sama Bang Beni ya, kita akan lanjut langsung ke makam Empang Keramat Bogor. Bang Bogor. Nah, Titik terakhir ya? titik terakhir kita. Nah, jadi nanti dari wisata religi ini kita bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran penting gitu. Karena kita masih muda, nggak boleh males untuk ziarah, karena ziarah tuh nilai positif dan penting. Ya, ziarah gitu. Ya, alhamdulillah kami sekarang berada di titik keempat atau titik terakhir, yaitu makam keramat Empang Bogor. Bisa dilihat ya bangunan yang di belakang saya ini. Ya, Masjid Keramat Empang Bogor ini adalah salah satu masjid tertua yang ada di Kota Bogor. Karena masjid ini dibangun pada tahun 1828 Masehi oleh Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Di bagian belakang masjid itu terdapat makam atau tempat peristirahatannya Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas beserta anak-anaknya. Nah, maka dari masjid inilah dimulainya perjalanan penyebaran agama Islam khususnya di Kota Bogor, guys. Yuk, mari kita lanjut lihat area masjid dan area makamnya. Apa namanya Keramat Empang, tujuan kita akhir daripada ini. Amin. Semoga dikabul apa yang kita niatkan semua. Amin. Siapa yang kita ada 5 bos, Amin. bahkan sampai nanti kita ke Mekah sampai apa namanya 10 bis. Amin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah. Tur religi ziarah kita ke makam para wali mudah-mudahan bertambah barokah, albil semakin bertambah berjaya, makin sukses, dan kemudian albil nanti berlebih pesat lagi dari Gemoy, Moza sampai ke air apa itu namanya? Mantap. Air galon. Nanti kata Haji Madinah, Albil mau bikin teh. Ini air putih ada yang warna-warnanya. Teh sama kopi, mantap. Teman-teman Prima, mungkin ini sedikit ya dari saya. Kalau ditanya seberapa penting sih safari religi ini, menurut saya sih penting banget ya, apalagi untuk kebutuhan rohani kita ya, sebagai anak muda yang memang yang notabene anak muda itu lebih identik dengan nongkrongnya, dengan gaulnya, tapi kita nggak terlepas dari itu. Gaul boleh, tapi tidak lepas dari ketaatan. Oke, yang kita lakukan ini pada hari ini kita mengadakan safari religi terkait masalah ziarah. Nah, mungkin di sini banyak yang bertanya-tanya apa sih ziarah? Ziarah mungkin secara
makna ziarah itu diambil dari kata bahasa Arab. Zaro yazuru, menziarahi atau mendatangi. Jadi kita berkunjung ke suatu tempat yang memang kita menyengaja tersebut untuk datang gitu. Jadi bisa diartikan ziarah itu mendatangi, terlebih mendatangi para wali-wali Allah gitu. Karena ziarah itu mempunyai substansi tersendiri gitu, dari makna gitu, dan ini nggak terlepas dari ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan di dalam hadisnya, man zara aliman faka'anna mazarani. Siapa orang yang menziarah, mengunjungi orang alim, faka'anna mazarani, sebagaimana mereka itu mengunjungiku, menziarahiku. Jadi dari konteks hadisnya pun kita bisa mengambil ibrah, kita mengambil mata rantai bahwasanya ziarah itu bisa diartikan kita mengunjungi suatu tempat yang memang kita bisa ambil manfaatnya gitu. Karena ziarah tersendiri itu bisa diartikan kita meminta kepada Allah melalui perantara orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita minta dengan kuburan, tapi kita meminta kepada Allah dengan perantara orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi perantara, kalau kita minta ke presiden untuk permohonan sesuatu, nggak mungkin langsung ke presiden, tapi kita lewat stafnya, ya lewat emblem-emblemnya lah. Dan kita meminta kepada Allah dengan yang kita husnuzonkan, yang kita merasa dia itu orang soleh yang dekat dengan Allah, bahkan lebih kesolehan dari kita gitu. Jadi kita meminta kepada Allah dengan perantara orang-orang yang memang kita yakini, yang kita yakini mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah gitu. Dan ziarah itu sebagaimana sama dengan tawasul. Tawasul itu sistemnya ada dua, tawasul bid-du'a, ada du'a bit-tawasul. Tawasul bid-du'a itu yang saya jelaskan, mintanya kepada Allah dengan perantara orang soleh. Kayak saya minta doa sama kalian, doain saya semoga selamat, itu termasuk tawasul gitu. Ziarah itu seperti itu. Terus kemudian ada du'a bit-tawasul, kita minta dengan perantara orang-orang yang memang kita yakini juga itu adalah orang soleh gitu, dengan doa yang kita minta gitu. Contoh, ini pernah kejadian di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah itu pernah minta doa kepada pamannya ketika waktu musim kemarau. Jadi musim kemarau itu Rasulullah minta doa yang pada logikanya Rasulullah minta sendiri pun bisa, tapi Rasulullah memakai doa yang dilontarkan oleh pamannya gitu, minta kepada pamannya supaya diturunkan hujan. Nah, di situ bisa terlihat kita meminta kepada Allah tapi dengan perantara orang gitu. Jadi boleh nggak tanya? Boleh gitu. Dan ini juga nggak terlepas. Bahkan di dalam hadis pun, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah itu pernah bersabda, mal mayyitu fil qabri illa kalqariqil mutaqawwis. Orang di dalam kubur itu umpamanya orang yang lagi sedang kalqari, itu orang tenggelam, al mutaqawwis, yang sedang mati-matian minta pertolongan. Nah, di sini juga kita ada timbal balik di dalam hadis ini. Kita nolongin orang yang meninggal di dalam kubur, terus kemudian orang kubur itu memberikan manfaat supaya kita bisa beramal baik. Itu sih sebenarnya gitu. Jadi kalau dibilang nggak ada dalilnya, ini dalil kuat banget buat orang-orang yang suka kirim Fatihah, suka ziarah ke makam-makam wali, ke makam-makam orang tuanya, dan ini cukup kuat gitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bang Robi atas penjelasannya ya. Guys, dari sini kita bisa dengar ya guys, seberapa pentingnya kegiatan safari religi itu bagi anak-anak muda pada zaman sekarang ya kan. Tadi bisa kita dengar ya, tidak terlepas oleh sabda Nabi ya kan, man zaro aliman faka'an nama zarani. Mungkin itu saja guys kegiatan pada hari ini. Semoga buat teman-teman yang nonton bisa mengambil hikmah baiknya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Lagi. Saya janji tidak akan berteledor lagi. Kalau HP saya ketemu. Kalau HP saya ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah. Allahumma ajirni. Allahumma ajirni. Fi musibati. Fi musibati. Wa khlufli. Wa khufli. Minha. Minha. Amin. Amin. Bismillah, ketemu. Tuh. Anjing banget dia. Bukan orang lain. Lagi.
Jadi ini handphonenya tadi hilang. Lah kalau Gara-gara kalau orang teledor lain, Bang, dia. ya? Kebiasaan Benny emang. Nggak boleh lu. Itu udah jadi habit tuh. Kebiasaannya si Bang Benny. Mentang-mentang HP Bakso. dua Oh, ayo. gitu aja. Teledor. Teledor tuh ya, pelajaran tuh ya. Makasih ya semuanya. DP pas kapan nak? Coba kalau gue diem, bener-bener gue kalau bodo amatan. Iya. Gue kalau bodo amatan. Abang habis lu nyampe Cibadak kita mana, Man? Ya, Mie ayam. ya, mie ayam. Bisa naik sama nih. Mie ayam.